Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Paslun halaman 19. Halaman 19 yang punya. Itu di situ an-niyatu, coba lihat an-niyatu qasdusy taronan bi fi'lihi. Ada paslun bermula ini pasal bibayani ahkami niyati, di dalam menjelaskan hukum-hukum niat. Hukum-hukum niat. Wahia sabatun, hukum-hukum niat jumlahnya ada 7. Lakin zakaro minha salasatan, tapi musonib di sini menjelaskan tiga hukum niat. Faqala, musonib menjelaskan, an-niyatu, yang disebut niat adalah qasdu syai'i muktaronan bi fi'lihi, bermaksud mengerjakan sesuatu dibarengi dengan mengerjakan perkara tersebut. Kalau sholat mah bermaksud mengerjakan sholat disertai dengan sholatnya, disertai dengan mengerjakan sholatnya. Itu yang disebut niat. Itu yang disebut niat. Di sarannya dijelasin fa'in tarokhol fi'lu anzalikal qasdi. Bagaimana kalau hanya sekedar bermaksud mengerjakan suatu ibadah tanpa dibarengi dengan ibadahnya, seperti misalnya bermaksud mengerjakan sholat. Misalnya sekarang belum sholat isya, sebelum sholat isya ngerjainnya jam 11. Nah, berarti kan bermaksud mengerjakan sesuatu tidak dibarengi dengan mengerjakannya, hanya sekedar bermaksud doang. Yusama zalikal qasdu azman, maka itu mah namanya azam, ngajam. Kalau kata orang kita mengajam namanya. La niatan, bukan niat menurut agama. Wa amalugotan, adapun niat menurut bahasa, menurut kamus, menurut terminologi, fahuwa mutlaqul qasdi, maka niat artinya adalah bermaksud. Sawaun koronal fi'la aula, baik bermaksud mengerjakan sesuatu itu dibarengi dengan mengerjakannya, aula atau tidak. Jadi azam sama niat menurut bahasa itu nisbat tarodub. Jadi dua lafaz mempunyai satu makna, namanya nisbat tarodub. Kata kitab Sulamul Munawwarah, wa nisbatul alfazilil ma'ani khamsatu aksamin bila nuqsani, tawattu'un, tasyakkukun, takhallufun, wal istiraku aksuhu taraddufu. Jadi antara ngazam dan niat menurut bahasa itu artinya sama ya. Ayyata adadal lafzu wa yatahidal ma'na. Lapaznya banyak, maknanya satu. Kayak insan sama basyar sama. Makan sama dahar sama. Iya, beda bahasa doang, beda bahasa. Dahar caduk. Badog sama ya, saya tahu-tahuan. Badog bahasa kita ya. Wa mahaluha, terus bagaimana nih? Niat ini sebenarnya tempatnya di mana? Di ucapan, di lisan apa di hati? Wa mahalluhal qalbu. Tempatnya niat adalah di dalam hati ya. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Berarti seandainya kita sholat ini kan wajib harus niat. Seandainya
niatnya hanya sekedar di lisan, hanya sekedar usolli fardhu zuhri misalnya, usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, terus ketika ngucapin Allahu Akbar dalam hati kita nggak niat, iya kosong, maka enggak sah sholatnya, enggak sah niatnya, otomatis enggak sah sholatnya ya. Terus bagaimana hukum melafalkan niat? Wa talaffuzu biha sunnatun. Melafalkan niat, mengucapkan niat hukumnya sunnah ya. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Enggak wajib. Jadi niat biarpun enggak diomongin, misalnya mau niat puasa nih, kalau dia udah tarawih mah biasanya niat puasa, kalau belum mah belum. Jadi kalau mau niat puasa, lidah kita ngucapin nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadana atau fardhi syahri ramadani hazihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok hari, saya niat puasa Ramadan besok hari tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau ngucapinnya hanya sekedar di mulut ya, itu otomatis niatnya enggak sah, dan otomatis juga puasanya enggak sah. Jadi kita ngomongin di mulut juga, di hati juga ya, di hati juga dia ngomong dalam hati begitu sama. Wa talaffuzu biha sunnatun, mengucapkan niat dengan omongan adalah sunnah. Liu awinal lisanul kolba, supaya omongan ini bisa menolong kepada hati. Jadi kalau udah diomongin mah gampang hati ngucapinnya, gampang hati ngucapinnya. Wa waktuha, kapan waktunya niat? Di dalam wudu. Wa waktuha inda gosli awali juz'in, waktunya niat ketika ingin berwudu adalah ketika membasuh pertama bagian daripada wajah. Jadi ketika membasuh bagian daripada wajah itu kita bareng sama niat. Jadi pas kalau di ginian mah di dalam hati, nah saya niat wudu ya, begitu aja cukup, saya niat wudu karena Allah Ta'ala begitu. Jadi pas membasuh mukanya bener ya, membasuh mukanya bener ya. Terus tuh di tengahnya dijelasin walayak tafi bi korni niyati bima qoblal wajhi, dan tidak cukup niatnya sebelum membasuh wajah ya. Sebelum membasuh wajah min ghuslil kafaini wal madmadati awil istinsyaki. Seperti dia pas lagi ngucek-ngucek tangannya ya, dia niat di sini nih. Kagak sah itu niatnya pas mau wudu, atau lagi mau kumur-kumur dia niat, enggak sah. Tapi enggak sah juga pas kumur-kumur atau pas membasuh hidung itu ilam yang gosil ma'aha juz'un minal wajhi. Kalau bibirnya ini bibirnya enggak kena air, ya enggak kena air. Kalau seandainya bibirnya ini kena air pas dia kumur-kumur, dia niat bibirnya kena air, itu sah aja karena bibir termasuk bagian daripada wajah ya. Sama aja berarti, ntar tinggal sisanya doang. Iya, nggak usah niat lagi, ntar pas membasuh mukanya nggak usah niat lagi. Wa waktuha fi ghairihi, terus waktunya niat pada selain wudu. Awalul ibadati, yaitu pada awal mau ibadah. Misal kita mau sholat, ya niatnya pada awal sholat ya. Illa fi shaumi, kecuali niat di dalam ibadah puasa. Iya. Fa innaha, maka niat di dalam ibadah puasa mutaqaddamatun alaihi, harus didahulukan daripada puasanya. Ya iya. Li usri muraqabatil fajri, bukan farji ya, fajri. Farji beda lagi artinya. Iya.
Mengapa niat puasa mah harus didahulukan daripada puasanya? Karena susah membarengkan niat dengan barengnya masuk waktu fajar ya, barengnya masuk waktu subuh ya. Makanya itu diberi keringanan di dalam niat puasa mah dari mulai maghrib sampai subuh ya, sampai subuh, dari mulai maghrib sampai subuh. Karena susah kalau kita mau barengin niat puasa sama pas waktu terbit fajarnya itu susah. Makanya di ilmu falak itu ada bahasa apa namanya? Imsak ya, imsak. Ada bahasa imsak biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Itu buat jaga-jaga, takutnya kita ini pas udah waktu subuh ini masih makan, jaga-jaga. Makanya ulama ngasih jeda 10 menit, takutnya kita kalau nggak dibatasin begitu pas makan udah masuk. Iya, udah masuk. Soalnya emang di setiap waktu ini sudah ditamkin 4 menit, jadi ada tambahan waktu di setiap masuk waktu sholat ini 4 menit supaya yakin waktunya sudah masuk. Seperti maghrib ini, misalnya maghrib jam 6 kurang 6 menit ya, jam 6 kurang 6 menit tuh waktu maghrib asli nih. Tapi berhubung ditamkin oleh ulama jadi jam 6 pas, jadi jam 6 pas. Iya, dilewatin biar yakin masuknya, jadi nggak usah ditelat-telatin lagi. Kalau udah azan di sini ya udah. Makanya kalau kita nggak apa, kalau cuma beda semenit beda semenit berarti kan itu ditamkinnya 4 menit biasanya. Jadi tapi 4 menit juga kalau di sono, kalau kalender Wardoy, kalau di Depak biasanya 2 menit doang. 2 menit doang biasa di Depak. Makanya kalau pas azan subuh kita masih makan atau masih minum, itu udah pasti masuk. Iya, udah pasti masuk, ditamkin. Soalnya udah melalui tahap tambahan waktu 4 menit. Iya, makanya biasanya di bahasan fikih mah jarang. Emang banyak santri banyak yang begitu ya. Ya karena emang ngaji palak itu jarang dijelasin di kitab-kitab fikih, itu jarang. Ditambah tamkin. Wasohihu menurut kau soheh mah anahu bahwasannya niat di dalam puasa itu azmun, masuknya itu azam, bukan niat ya. Masuknya itu azam, yaitu bermaksud mengerjakan sesuatu, tidak dibarengi dengan mengerjakan sesuatu tersebut ya. Koma makoma niati, yang sepangkat dengan niat. Wa amma hukmuha, bagaimana hukumnya niat? Wa amma hukmuha, adapun hukum niat, bahwal wujubu, hukumnya wajib. Goliban pada kebanyakan ibadah. Jadi pada kebanyakan ibadah niat ini hukumnya wajib, bahkan menjadi syarat sahnya ibadah. Wa min ghairil golib kotundabu, tapi terkadang ada ibadah ini yang niatnya itu hukumnya sunnah. Kama fi guslil mayiti, seperti di dalam memandikan mayit. Tuh, pas kita memandikan mayit nih, kita sunnah niat memandikan mayit ya, sunnah. Biarpun misalnya kita enggak niat lagi, tetap itu sah memandikan mayitnya ya. Wa kaifiyatuha, tata cara niat, takhtalifu bi khilafil manwiyi, berbeda-beda dengan berbeda-bedanya ibadah. Jadi ibadah sholat mah begini niatnya ya, kas sholati, seperti ibadah sholat mah begini,
Dan di dalam sholat juga beda-beda lagi kan tata cara niatnya. Kalau sholat johor mah soli fardo zuhri, asar mah fardo asar, wasomi dan berbeda, dan seperti niat pada puasa beda-beda juga. Puasa sunnah mah begini, puasa wajib mah begitu, wahakaza dan seterusnya. Wa syartuha islamun nawi. Terus syaratnya niat adalah Islam, harus beragama Islam orang yang niat. Makanya kalau mewakilkan niat kepada orang lain itu, kalau kepada orang kafir mah nggak sah kita. Saya nih niat akikahin buat anak saya nih ke orang kafir, misalnya ke orang non muslim, nggak sah, nggak bisa itu. Watamyizuhu, dan syarat sahnya niat adalah orangnya itu harus sudah tamyiz, harus udah idep. Kalau makan mah dia udah bisa makan sendiri, cebok mah udah bisa cebok sendiri ya, udah umur 7 tahun lah, udah bisa itu. Wa ilmuhu bil manwi, dan dia tahu ibadah yang dia niatinnya, dia tahu caranya niatnya, dia tahu ya. Wa adamu ityanihi bima yunafiha, dan ketika dia niat jangan melafalkan, jangan meniati lagi yang bertentangan dengan niatnya tersebut. Seperti misalnya dia niat sholat, saya niat sholat, saya batalin sholat, ya sambil niat sambil dia batalin ya. Saya niat sholat, saya batalin sholat, misalnya begitu ya. Wa alla ta'kuna mu'allaqatan. Terus niatnya ini jangan dikaitkan dengan sesuatu. Fa in qala insyaallah, tuh seandainya dia habis niat terus dia ngomong insyaallah, seperti sholli fardhu zuhri, Allahu akbar, sholli fardhu, saya niat sholat zuhur insyaallah, Allahu akbar. Gimana tuh kalau begitu? Fa in qasada ta'liq, seandainya dia ngomong begitu itu untuk mengkaitkan, seperti saya niat sholat zuhur, Allahu akbar, insya Allah, kalau Allah menghendaki, itu enggak sah kalau begitu. Au atlaqo, atau dia enggak bermaksud mengkaitkan niatnya kepada kehendak Allah ya, hanya sekedar ngomong insya Allah ya, lam tasiha, maka enggak sah juga sholatnya. Au tabaruk, gimana kalau dia ngomong insya Allahnya habis niat dia ngomong Allahu akbar, insya Allah lah di dalam hati ya, tapi niatnya ngambil berkah dari lafaz insya Allah itu shohat, maka niatnya sah ya, sholatnya sah berarti. Wal maksudu biha tamyizul ibadah, tujuan daripada niat ini adalah membedakan ibadah anil adati, dari keseharian kita, aktivitas sehari-hari kita yang tidak termasuk ibadah. Kata mizil julusi lil itikafi an julusihi lil istirahati, seperti membedakan duduk di masjid dalam keadaan iktikaf dengan duduk di masjid dalam keadaan istirahat biasa tanpa ada niat apapun. Jadi kalau dia niat iktikaf dulu mah dapatnya ibadah aja, duduk doang juga nggak baca Quran ya. Kalau dia nggak niat iktikaf mah hanya sekedar istirahat, dia nggak dapat ibadah. Au tamizu rotbatiha, atau tujuan daripada niat ini adalah membedakan martabat ibadah, membedakan martabat ibadah. Kata mizi guslil wajib, seperti membedakan mandi wajib minal guslil mandubi, dari mandi yang hukumnya sunnah ya, dari mandi yang hukumnya sunnah. Watartibu, terus syarat wudu yang terakhir adalah alla yuqaddima udwan ala udwin, jangan mendahulukan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, seperti dia jangan mendahulukan
kaki dulu baru muka aja wudhu, kaki dulu aja baru muka ke situnya, kagak sah itu.